Pak, ini bicara sedikit tentang masa Bapak waktu menjadi Wakil Presiden, boleh ya Pak ya? Boleh. Saya ingat waktu masa-masa Bapak sebagai Wakil Presiden, itu ada 2 undang-undang yang sangat pro syariah lah. Ya. Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara, atau kita sebutnya sukuk negara, semacam obligasi tapi syariah begitu. Lalu ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah itu kan 2 undang-undang itu Pak. Wah itu masa penungguannya, penantiannya. Memang lama. Lama sekali. Lama. Nah, boleh nggak Pak JK ceritakan sedikit kiat-kiatnya apa sih sampai penantian yang lama itu bisa terjadilah gitu di masa administrasinya Pak JK sebagai Wakil Presiden? Ya memang lama karena bagaimana mensinkronkan kebersamaan antara bank umum dengan bank syariah atau lembaga keuangan yang biasa umum dan kemudian syariah. Nah pendapat kita waktu itu bahwa ini sekarang sistem keuangan syariah bukan hanya menyangkut soal agama, bukan soal halal, bukan lagi. Tapi sudah menyangkut sistem yang sudah bersifat universal. Yang dimana ternyata bahwa sistem keuangan syariah itu lebih risikonya lebih kecil karena semuanya basisnya dengan transaksi. Jadi sulit untuk menggelembungkannya kan. Nah, itu jadi tidak penyakit kemarin keuangan Amerika kan menggelembungkan. Ya suatu transaksi barang dijual berkali-kali. Jadi kalau sistem syariah kan dasarnya masing-masing transaksi real kan. Jadi itu antara lain. Jadi bank syariah, keuangan syariah itu sistem, bukan hanya soal agama. Jadi kan itu kenapa sistem bank syariah kan justru banyak London contohnya. Di Eropa ya. Eropa. Jadi menjadi bagian. Yang kedua, banyaknya keinginan katakanlah masuknya modal dari Timur Tengah. Baik dulu dari Qatar, Kuwait, yang mereka inginkan kalau itu bersifat syariah. Seperti sukuk contohnya. Kalau pemerintah ingin katakanlah mencari dana di Timur Tengah, sistemnya harus itu lebih banyak syariah. Karena itu harus ada undang-undangnya. Disitulah kenapa undang-undang itu kemudian dibuat, kemudian disetujui DPR karena 2 hal tadi itu, bahwa sistemnya ini sudah universal sehingga segera kemudian kebutuhan regional di banyak tempat gitu. Jadi terbitnya sukuk negara atau surat berharga syariah negara itu kan nggak mudah. Karena harus ada dasar kekayaan negara dan lain-lain, sehingga impactnya itu bermacam-macam. Kementerian Keuangan jadi sibuk katanya mengadministrasi kekayaan negara. Di tahap awal kelihatannya seperti sulit, tapi kemudian pas keluar ini justru membuat pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih transparan. Negara jadi tahu mana kekayaan yang benar-benar masih menjadi kekayaan karena dia. Karena semuanya dalam transaksional. Maka basisnya negara harus ada teradministrasi, sehingga waktu itu ada sedikit untuk meluas sukuk, Stadion Senayan pun bisa katakan secara administrasi dijual kan. Dijadikan dasar penerbitan itu, dasar penerbitan bahwa ini yang dia beli kemudian jual ulang lagi, bolak-balik lah. Sekarang kadang memang istilah halal itu bersifat norma. Norma. Kemudian norma itu tidak bisa sembarang karena normanya jelas. Karena itu dari norma menjadi sistem yang keluar itu yang kemudian dapat diterima secara luas. Pak, ini diskusinya agak lebih luas ya daripada sekedar sukuk kali ya. Soal ekonomi yang berbasiskan rakyat. Bapak kan dulu pernah menjadi seorang pengusaha, walaupun sekarang suksesornya Bapak semua yang menjalankan. Concern Bapak mungkin mengenai ekonomi yang berbasis kerakyatan, kira-kira apa saja Pak? Sebenarnya ekonomi apapun tentu tujuannya untuk kemakmuran masyarakatnya. Kalau kita maksudkan berbasis, tentu tujuannya bahwa
harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan itu berbanyak hal. Rakyat bisa bekerja, jadi harus mengurangi tingkat pengangguran, tingkat pekerjaan. Kedua, ada pemerataan. Artinya jangan terlalu timpang. Kedua, kadang-kadang dibutuhkan affirmative action. Artinya untuk UKM harus diberikan kemudahan. Jaminannya kalau perlu tidak perlu ada tambahan jaminan. Kecil, bunganya harus lebih kecil. Nah, itu baru kita bisa menciptakan ekonomi yang tumbuh tapi merata, kemudian menimbulkan kesejahteraan rakyat. Dan itu memberikan juga ada pemerataannya antara yang mampu dan tidak, kedua antar daerah. Kalau ada daerah yang kurang mampu, itu harus diberikan cross subsidi daerah itu. Nah, tidak bisa disamakan semua. Barulah suatu ekonomi itu dapat kita sebutkan bahwa bermanfaat untuk rakyat. Tapi sekali lagi saya katakan, bank syariah itu ada dua hal, yang real syariah atau administratif syariah. Nah, ini perlu untuk diperbaiki semuanya.